Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Restu Indah Amalia dengan NIM 16124000061. Saya dari kelas reguler A, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 hampir di seluruh Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai lingua franca. Apa sih yang dimaksud lingua franca itu? Yaitu adalah bahasa umum yang digunakan untuk berkomunikasi antar budaya dan bisa juga diartikan sebagai bahasa perhubungan antara golongan atau pedagang yang terus meluas di Nusantara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan sebagai bahasa negara sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi, nasional, dan bahasa negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu 1. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan nasional dan identitas nasional karena mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan untuk berbagai keperluan negara, baik lisan maupun tertulis, seperti contohnya pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi kenegaraan, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa, sebagai sarana komunikasi, sebagai identitas nasional, karena ciri khas yang berbeda antar budaya dan golongan. 4. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan antara lain dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berperan sebagai sarana pemersatu bangsa untuk berbagai faktor, mampu menyatukan masyarakat dalam satu negara meskipun terdapat perbedaan budaya, agama, dan suku. 2. Pendidikan. Digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan dan informasi. Dalam bidang pendidikan, contohnya seperti di sekolah,
dan pelajaran-pelajaran. 3. Media dan informasi. Bahasa Indonesia mendominasi media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga mempengaruhi cara masyarakat mengakses informasi. 4. Kegiatan sosial. Dalam berbagai kegiatan sosial seperti pertemuan, seminar, diskusi, bahasa Indonesia menjadi alat untuk berbagai ide dan pengalaman. Jadi, kesimpulannya, sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan bahasa Indonesia agar semakin terjaga, dan kita harus menanamkan sifat bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai cerminan jiwa nasionalisme. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena manusia letaknya salah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.